Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah sudah makan siang? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Kalau minggu kemarin itu ada yang nggak masuk siapa aja? Fakih ya? Fakih. Ibu Tia mau tanya Fakih, kenapa tidak masuk kemarin? Siangan, besok bangunnya lebih siang lagi ya. Kalau Sakila, batuk pilek. Siapa lagi yang nggak masuk kemarin? Laili, demam. Kalau sekarang sudah sehat? Belum terlalu, tapi masih sekolah. Nggak apa, kita doakan semoga Laili cepat sehat. Oke, hari ini kita belajar apa? Belajar kipas. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu Tia ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini adalah tujuan kita mengidentifikasi dan merefleksikan tokoh-tokoh pada saat menjelang peristiwa kemerdekaan. Kemarin itu kita sudah belajar dan sudah melihat video tentang peristiwa menjelang kemerdekaan. Ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa apa, Nak? Ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ada tidak yang bisa menjelaskan secara singkat saja Rengas Dengklok itu peristiwa apa sih? Coba angkat tangannya yang bisa. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa apa? Jesse? Perasaan tadi dia bilang, Bu, kalau ragu-ragu tidak usah. Ada yang bisa tidak? Masa tidak ingat? Sama sekali nggak ingat. Ya ampun. Peristiwa Rengas Dengklok, Abdillah. Peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa apa sih? Ayo, Bian. Bisa tidak, Bian? Tidak usah takut salah. Coba Aska. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa untuk memeriahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, diculik oleh golongan siapa, Aska? Iya, golongan muda. Tepuk tangan dulu untuk Aska. Jadi sebanyak ini yang masih ingat cuma Aska. Nggak ada yang ingat peristiwa Rengas Dengklok. Coba Bian, apa Bian peristiwa Rengas Dengklok itu Bian? Ya. Iya, tepuk tangan juga untuk Bian. Jadi, peristiwa Rengas Dengklok itu anak-anak, coba diingat-ingat ya di kepalanya ya, adalah penculikan yang Soekarno-Hatta oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, nah untuk menambah semangat nasionalisme kita akan membacakan Pancasila. Pancasila itu apanya Indonesia? Pancasila itu adalah dasar negara di mana semua aturan atau apapun yang ada di Indonesia itu dipedomankan oleh Pancasila. Yudis, coba boleh pimpin temennya baca Pancasila? Semuanya bersuara ya. Kita mulai. Depan lagi sini, depan lagi Yudis. Bukan bernyanyi, baca Pancasila. Hafal tidak? Hafal kan? Yang lainnya ikutin ya. 1, 2, 3. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Tepuk tangan untuk Yudi. Yudi silakan duduk. Apa lambang Pancasila keempat? Kelima. Dua. Tiga. Satu. Oke, good job. Itu tadi adalah lambang-lambang dari Pancasila. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran IPA, Ibu Tia juga ingin mengajak kalian mengingat ada beberapa tokoh atau orang-orang yang ikut andil dalam peristiwa menjelang kemerdekaan. Siapa aja yang pertama? Ahmad Subarjo dari golongan tua atau muda? Golongan tua. Sukani. Wikana dari golongan tua atau muda? Fatmawati. Apa tugas dari Fatmawati? Menjahit bendera merah putih. Nah, hari ini Ibu Tia ingin kasih tahu kalian satu fakta menarik dari Sumatera Selatan. Yang tadi kalian sebutkan itu adalah nama-nama tokoh pahlawan yang ada pada saat menjelang kemerdekaan. Kalian tahu tidak? Ada pahlawan kita dari Palembang yang bernama Sultan Mahmud Badarudin. Yang ada di uang 10.000. Tapi bukan yang 10.000 sekarang. Ya, 10.000 yang lama. Itu ada namanya Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II itu berasal dari Palembang. Nah, nih Bu Tia ada contoh duitnya. Ingat dah kalian? Ingat? Pernah pegang duit ini? Kalau sekarang tokohnya sudah beda kan? Kalau sekarang tokohnya kepalanya botak. Iya, ini adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Siapa Hafid namanya? Sultan Mahmud Badarudin II. Jangan lupa duanya. Sultan Mahmud Badarudin II. Ibu Tia mau menceritakan kisah dari Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II ini adalah pahlawan yang berasal dari Sumatera Selatan. Tepatnya adalah kota Palembang. Ada yang mau bantu Ibu Tia nempel ini tidak? Siapa Gisel? Tempel ini di papan tulis Gisel. Biar ya tengah-tengah ya. Ya. Hop. Oke, terima kasih. Oke, Bu Tia jelasin ya. Jadi, Sultan Mahmud Badarudin II ini lahir di kota Palembang. Dia menjadi salah satu tokoh perlawanan yang dibuang. Dibuang kemana? Ada yang tahu tidak? Kemana? Ada yang tahu dibuang kemana? Dia adalah salah satu tokoh yang dibuang sangat jauh oleh Belanda ke Ternate. Ada yang tahu tidak Ternate? Di mana Ternate itu? Di Ternate itu di Maluku bukan? Iya, di Ternate. Jadi dia oleh Belanda dibuang ke Ternate gara-gara dia menolak kedatangan Belanda. Belanda itu membuat organisasi perdagangan. Ada yang ingat apa namanya? Perjanjian perdagangan itu loh. Yang ada 3 huruf. VO. Kan Belanda datang ke Indonesia, awal mulanya ingin berdagang. Dia membuat perjanjian perdagangan yang disingkat menjadi VOC. Nah, Sultan Mahmud Badarudin ini menolak kedatangan Belanda sekaligus menolak perjanjian
VOC. Karena hal ini, akhirnya Belanda membuang dia beserta keluarganya dari Palembang ke Ternate. Dia di Ternate ini, Nak. Dari dia diasingkan ke sana, dia dibuang ke Ternate di sana sampai meninggal. Ya, sampai meninggal. Dan kabarnya jenazahnya itu juga masih ada di Ternate. Sedih ya? Dari Palembang dibuang orang jauh pula ke Ternate, cuman gara-gara dia menolak perjanjian VOC. Perjanjian VOC yang dibuat oleh siapa? Belanda. Dia diasingkanlah ke Ternate. Kira-kira kenapa dia diasingkan ke Ternate? Ada yang karena dia menolak perjanjian perdagangan yang dibuat oleh Belanda yang bernama VOC. Alasan Sultan Mahmud Badarudin ini dibuang ke Ternate adalah supaya dia tidak bisa mempengaruhi warga Palembang. Makanya dia diasingkan, dibuang jauh ke Ternate supaya warga Palembang tidak dihasut oleh Sultan Mahmud Badarudin. Nah, Ibu Tia lupa pada tahun berapa yang akhirnya Sultan Mahmud Badarudin II ini disahkan oleh Presiden sebagai pahlawan Indonesia. Karena udah disahkan, akhirnya fotonya, namanya diabadikan dalam duit 10.000. Nah, pada tahun berapa juga Ibu Tia lupa? Udah berganti kan? Masih ada nggak duit ini? Masih, tapi sudah jarang. Kalau sekarang fotonya sudah beda. Kata Akila yang kepalanya botak. Basing aja. Nanti kepala kamu botak juga, mau dibilangin kepala Akila botak. Paham ya? Siapa namanya? Berasal dari mana? Dibuang kemana? Gara-gara apa? Menolak perjanjian perdagangan VOC yang dibuat oleh Belanda. Tujuan lainnya adalah kenapa dia dibuang supaya tidak bisa menghasut warga Palembang, termasuklah nenek moyang kita yang ada di Palembang. Kalian tahu jembatan Ampera? Ada yang tahu singkatan dari Ampera? Ampera, ada yang tahu? Apa singkatan dari Ampera? Siapa yang sudah pernah lewat Ampera? Hampir sudah semua ya. Tapi pernah lihat Ampera? Tina pernah tahu jembatannya warna apa? Ada jamnya. Ada yang tahu nggak arti dari Ampera atau kepanjangan dari Ampera? Amparudin. Amparudin siapa? Amparudin. P itu Palembang, kata Gisel. Oke, kita tampung. P itu Palembang. Apalagi? Yang mana yang rakyat? R ya. Siapa yang bilang tadi? Apit. R itu rakyat katanya. Anak Palembang katanya. Jesse. Anak Palembang. M apa M? Yang Palembang itu merah. Merah. Anak Palembang, merah Palembang. Apa? Anak. Lang anak lagi. Apa?
Mas, katanya mas. Anak berendam merah. Jadi coba sama-sama dibaca dari A M P E R A. Apa? Nggak nyambung. Oke, Ibu Tia kasih tahu ya. Ampera itu adalah singkatan dari amanat penderitaan rakyat. Sekali lagi coba ulangi. Kenapa dikatakan Ampera, Bu Tia? Kenapa kok dikasih nama amanat penderitaan rakyat? Bukan. Nanti kalau ditanya sama orang luar nih, orang Jawa nanya, apa singkat panjangan dari Ampera? Jangan kalian jawab anak Palembang merah, Palembang emas, rakyat anak, ya. Ketawa orang nanti. Tapi yang benar adalah amanat penderitaan rakyat. Jadi ceritanya Ampera itu dibangun oleh bangsa asing, bangsa Belanda. Tapi yang membangun itu adalah orang-orang Indonesia, tanpa dikasih upah, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum, tanpa dikasih istirahat. Makanya ada kata di sini penderitaan. Jadi orang Belanda yang mengusulkan untuk dibuat jembatan, yang buat adalah orang-orang Indonesia yang dipaksa. Akhirnya jadilah Ampera. Ampera itu adalah bangunan lama. Tapi sampai sekarang jembatannya masih bisa dipakai tidak? Masih bagus, masih bisa dipakai. Bawahnya adalah sungai Musi, jamnya masih berfungsi. Amanat ini tahu tidak artinya apa? Amanat itu Amanat aja. Amanat, siapa tahu amanat? Iya, hampir sama. Jadi amanat itu adalah orang pahlawan zaman dulu. Jadi kayak memberikan kita, nih ada jembatan, tolong dijaga. Ini dibuat dari hasil keringat bangsa kita sendiri di bawah naungan Belanda. Biar kita tahu ketika kita lewat jembatan Ampera, wah jembatan ini adalah dibuat oleh bangsa kita dengan susah payahnya, berdasarkan penderitaan. Makanya dibuatlah amanat penderitaan rakyat. Sekali lagi, apa singkatan dari Ampera? Amanat penderitaan rakyat. Sampai di sini ada tidak yang mau ditanyakan? Atau kalian mau tanya, kalau di Lubuk Linggau, apa nih bangunan dari zaman bangsa asing? Iya, Bendungan Waterpark. Kalau kalian lihat Bendungan Waterpark itu, bangunannya sampai sekarang masih kokoh. Belum ada, karena buatan zaman dulu belum ada tambal-tambalan, palingan jembatannya aja yang sudah rusak, yang tiap tahun harus diganti. Tapi bendungannya sampai sekarang masih bisa dipakai. masih bagus. Iya, masih bagus. Di Bengkulu ada juga bangunan bersejarah dari bangsa lain. Benteng apa namanya? Iya, benteng. Itu juga salah satu bangunan bersejarah yang ditinggalkan oleh bangsa Belanda. Iya, sih ada penjara. Di Bengkulu ada benteng, di Palembang ada jembatan, di Lubuk Linggau ada bendungan. Kalau kalian telusuri lagi, masih banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang ditinggalkan oleh bangsa asing. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau nanya yang lain boleh? Nggak ada? Paham ya?
Siapa tadi namanya? Sultan Mahmud Badarudin II. Jangan lupa ya, 2. Ibu, kenapa kok ada 2? Kan Sultan ini ada bapak. Bapaknya tadi kan punya anak. Ada sultan ini, ada sultan lainnya, ada sultan lainnya juga. Makanya ini dijadikan Sultan Mahmud Badarudin II. Yang satu ada tidak, Bu? Kalau tidak salah ada juga, tapi lupa namanya. Oke. Sekarang Ibu Tia mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Pembagian kelompoknya berdasarkan nomor yang kalian cabut. Sebelumnya Ibu Tia mau kasih tahu dulu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Kita mulai dari Kelompok 3, Bu. rombongan ibu-ibu haji dari belakang. Ayo dari Vina, ambil Vina. Kalian tidak usah sebutin nomornya, tapi kalian ingat ya, kalian dapat nomor berapa. Cabut. Oke, lanjut Mbak. Tidak usah disebut nomornya ya, diingat aja. Balikin. Diingat ya, nomornya diingat, ingat. Ya. Lanjut. Ya. Oke, ingat. Lanjut. Siapa Bian? Oke, lanjut. Hafiz. Ingat ya. Lanjut. Faki. Udah ingat nomornya. Ingat nomornya. Rombongan Haris, siapa nih? Adit, silakan berdiri di sini. Adit berdiri dulu di sini. Rombongannya semuanya berdiri di situ. Yang dapat 1 silakan pindah. Dari sini yang dapat nomor 1 silakan pindah. Kelompok ini berdiri di sebelah sini. Yang dapat 2 silakan pindah. Mama. Duduk Bang, duduk. Ini semuanya 3. Oke, lanjut ya. Dari Jessie ambil. Langsung duduk di tempatnya. Duduk di tempatnya, Mbak. Silakan Gisel. Oke, kelompok 3 sudah terpenuhi. Nah, satu lagi ya. Kan Gisel di sana. Gisel sana. Ayo Gisel. Nggak usah. 3 kita keluarin. Pegang Jessie. Silakan dari Abila. Oke, silakan ke sini. Siapa namanya? Mikael. Oke, silakan ke situ. Siapa Mbak? Sini. Aska. Sini. Anissa.
ke sini. Jadi yang lainnya silakan ke sini. Gak apa-apa ya. Oke, perhatikan. Gak apa-apa Mbak. Ini ada LKPD. Seperti yang sudah Ibu Tia jelaskan. Silakan kalian isi. Kalian tulis apa tugas dan peran nama-nama tokoh yang ada pada kertas ini. Jangan lupa ditulis namanya. Oke? Sebelumnya ambil buku IPAS masing-masing. Buku IPAS-nya saja masing-masing. Sama pena ya. Ibu Tia punya game. Ambil buku IPA sama pena. Udah? Udah? Ya semua? Semuanya punya pena? Pegang pena? Angkat penanya. Silakan semuanya berdiri di bangkunya masing-masing. Ngadep kawannya seperti rombongan Adit. Gamenya adalah jangan jatuhkan aku. Apa gamenya? Jangan jatuhkan aku. Masing-masing pegang pena. Cara mainnya adalah coba orang dua. Siapa yang mau bantu Ibu Tia orang dua? Coba Abdillah sama Anissa sini. Kalian pegang pena? Oke. Jadi kalian sesama tim kelompoknya harus menyeimbangkan pena. Caranya menggunakan telunjuk. Gini Bang, mana telunjuk kamu Bang? Gini. Nih. Nah. Satu lagi. Ayo Anissa. Nah, paham? Oke, sekarang silakan dengan temannya masing-masing. Sini ada yang bisa tidak? Oke. Pakai ini ya. Pakai. Kayak gini loh, kayak kelompoknya Adit buat lingkaran. Kelompoknya Adit udah bagus. Siap? Kita mulai gamenya. Sudah? Kita mulai gamenya. Semuanya silakan duduk. Ada yang jatuh? Jangan dipegang. Semuanya silakan berdiri. Jatuh ya, Aska jatuh. Oke, semuanya duduk. Kelompok satu gugur. Semuanya berdiri. Kelompok gugur. Nanti kita main lagi, tapi kerjakan dulu LKPD-nya. Tidak usah marah-marah, sabar. Hah? Boleh. Isi ya, namanya jangan lupa. Gantian sama Fakih. Tunggu Fakih masuk baru Adit keluar. Oke, silakan dikerjakan. Tulis namanya, nama kelompoknya. Yang tidak tahu boleh tanya, boleh buka buku IPAS-nya. Nanti kita main lagi. Age lah dulu abang, kerjoklah dulu. Age kita main lagi kerjoklah dulu.
Boleh cari di buku IPAS ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Oh ya, dengerin. Nama kelompoknya kurang, tambahin di bawahnya 6. Tambahin di bawahnya 6. Adit kalau mau ke WC boleh. Paki udah masuk. Yang nulis coba Sakila aja. Kalian cari jawabannya di buku. Kan Sakila perempuan sendirian. Nah, kalian cari jawabannya. Pertama adalah Soekarno. Apa tugas dan peran Soekarno? Diktein aja, Sakila yang buat. Boleh cari di buku IPAS ya. Di buku IPAS boleh dicari. Apa Hafid? Atau nama Bapak? Kok ngomongin ibu apa Hafid? Dia duluan ngomongnya apa? Ngomongin apa? Oh ini tidak usah, yang ini aja. Yang kontribusi tidak usah diisi ya. Kolom kontribusinya tidak usah diisi. Yang kolom kontribusinya tidak usah diisi. Apa Akila? Buka sapit. Kamu tuh bantu ini tuh loh, buka buku kipasnya, apalagi yang belum. Halaman 44. Sudah belum? Sultan Syahrir. Apa Sultan Syahrir? Dia itu bertugas apa? Mendesak untuk mendesak untuk proklamasi. Ada kesulitan tidak? Cepat ya. Nih kelompok 1 sudah mau selesai. Nyambung aja, langsung ke sininya nggak apa-apa. No.
Oke, kelompok 1 sudah selesai belum? Kelompok 2 sudah selesai belum? Isi seingatnya saja nggak apa-apa. Oke, kelompok 1 silakan duduk dulu. Nanti kan kita mau main game. Duduk dulu, duduk. Taruh di bangkunya aja. Udah belum? Lima menit lagi ya. Yudis, apa? Kontribusi itu misal ya. Ini kalian di dalam kelompok. Kontribusinya Sakila apa? Sakila yang menulis. Nah, kontribusinya Akila apa? Akila yang mencari jawaban. Itu yang namanya kontribusi. Iya, suka sendiri. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2, kelompok 3 sudah belum? Kalau ada yang tidak tahu boleh tanya ya. Sudah? Sudah belum? Mana yang belum? Ada kesulitan tidak? Boleh. Kenapa? Sendirian ya. Ini Ahmad Subarjo tadi apa? Ahmad Subarjo dari golongan apa? Golongan tua. Tugasnya apa? Golongan tua tadi yang Ibu Tia jelasin. Menjadi apa Abdillah? Menjadi penengah antara siapa? Nah, menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda. Kamu tidur jam berapa, Fakih? Ya Allah, Akila, babu. Sultan Syahrir. Apa Sultan Syahrir tadi? Tugasnya adalah dari golongan muda. Golongan muda tuh pengen ngapain? Nah, mendesak supaya cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Ada kesulitan? Ini Muhammad Hatta tugasnya ngapain? Ingat nggak? Muhammad Hatta. Tugasnya Muhammad Hatta adalah membantu Sayuti Melik membuat naskah. Membantu Sayuti Melik ngapa? Membuat teks proklamasi. Kalian cari yang lain, kan ada 6 tuh, berbagi satu-satu. Ahmad Subarjo, Pak Ahmad Subarjo. Sudah silakan duduk. Kita tunggu kelompok terakhir. Coba cari Ahmad Subarjo. Ya, Ahmad Subarjo.
Jadi apa intinya? Ahmad Subarjo itu kan dia dari golongan tua nih, terus tiba-tiba dia ngomong, oke kita ikut aja tanggal 17 Agustus nih proklamasinya. Padahal kan sebelumnya dia tidak mau. Di Kanada. Ya. Ahmad Subarjo apa? Ahmad Subarjo dari golongan apa? Tua atau muda? Golongan tua. Terus kan dari golongan tua sama golongan muda kan terjadi percekcokan kan? Ya, perdebatan kan. Terus Ahmad Subarjo yang menjadi iya, Bung Hatta aja. Jadi Ahmad Subarjo menjadi apa tadi, Hafiz? Penengah. Ahmad Subarjo menjadi penengah antara golongan. Nah, tulis sini, tulis dulu. Antara golongan muda. Tulis. Ahmad Subarjo sebagai penengah antara golongan tua dan muda. Iya, cuma kelompok kalian yang belum. Golongan tua dan muda. Tinggal berapa lagi, Mbak? Masih banyak? Oke. Oke, kelompok 3 tinggal satu lagi. Kita akan presentasi. Dari kelompok 1 siapa yang mau membacakan? Adit atau Aska? Oke, Aska. Dari kelompok 2 siapa yang mau membacakan? Bilkis. Udah belum? Ya. Kelompok 3 nanti siapa yang mau baca? Bian. Oke. Kita udah belum kelompok 3? Wikana. Ah? Sultan Syahrir itu dari golongan muda. Apa tugas dia? Golongan muda. Nah. Oke, sekarang silakan semuanya berdiri, pegang penanya masing-masing. Yang kalah, yang jatuh duluan, dia yang presentasi pertama. Nanti semua kelompoknya maju. Tapi yang ngomong satu orang. Oke, siap? Siap belum? Oke. Nanti kita tunggu temennya dulu, Kelompok 3 sudah belum? Lamanya kelompok 3. Jangan dipegang ya, pakai telunjuk. Ayo, Hafiz, Bian, ayo. Oke, kita mulai. Semuanya 1. Hitungan ketiga, pena sudah berdiri seimbang. 1, 2, 3. Duduk. Berdiri. Berputar mengelilingi meja. Berputar. Presentasi pertama, presentasi kedua, presentasi ketiga. Oke, tutup mulut. Bola.
Dan ini kan cuma game, tidak apa-apa. Kan yang presentasikan cuma membaca hasil LKPD yang kalian kerjakan. Sudah dulu. Oke, kelompok 2 silahkan maju semuanya. Kelompok 2 silahkan maju semuanya. Yang lain perhatikan. Ya udah pakai aja kalau tidak ada yang mau. Oke. Mulai dulu. Apa? Mulai dari sini. Ya, jadi Soekarno tugasnya ini, Muhammad Hatta tugasnya ini. Yang lain Oke. perhatikan ya. Nama toko. Perkenalkan dulu kalian dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas kelompok 2 membacakan teks dan kelas ini. Nama toko IR Soekarno membacakan teks proklamasi. Ya. DR Muhammad Hatta ikut memimpin Soekarno untuk membacakan teks proklamasi. Ahmad Subiarto menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua. Fatmawati menjahit bendera merah putih. Sayuti Malik mengetik rapi teks proklamasi. Sultan Jaril mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar cepat-cepat merdeka. Wikana menulis Soekarno dan menculik Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membuat teks proklamasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dikumpul Mbak, dikumpul. Oke, kita kumpul. Silahkan duduk. Lanjut kelompok berapa? Kelompok 1. Siapa yang mau baca? Adit. Oke, permisi ya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya baru. Oke. Geser lagi sini. Tes. Yang lain perhatikan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 1 akan menyelesaikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 beranggota Adit, Akila, Hafid, Yudis, Askam, Sakila. Nomor 1 IR Soekarno. IR itu singkatan dari apa? Insinyur Soekarno Jangan tidak tahu ya, Insinyur Soekarno. membacakan proklamasi. 2 DRS Muhammad Hatta DRS itu mendampingi singkatan apa? Dokter kan? Dokter Andes. Andes Lanjut. mendampingi Soekarno. 3 Ahmad Subarjo menyakini golongan muda. 4 Fatmawati menjahit bendera merah putih. Sayuti Malik Ya, saya Timeli. mengetik proklamasi. Sultan Sultan Syahrir Apa tugasnya? mendesak untuk membacakan proklamasi. Oke, lanjut. Wikana menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok pemenang ya. Kelompok 3 sebagai kelompok pemenang dan presentasi terakhir. Siapa yang mau membaca?
Bian, sini Bian. Izin ya. Oke, yang lainnya perhatikan kelompok 1. Yudis, lihat ke depan Yudis, lihat temennya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 3 yang bernama Latifah, Vina, Naile, Hafiz, Gisel, Bian. Tujuan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, Insinyur Soekarno diculik oleh golongan muda untuk membacakan teks proklamasi. 2. DRS Muhammad Hatta membantu Sayuti Malik untuk menuliskan teks proklamasi. Ahmad Sobarjo Ibu Tia koreksi. sebagai penengah antara golongan tua dan muda. Fatmawati menjahit bendera merah putih. Sayuti Malik mengetik teks proklamasi. Sultan Syahrir menculik Insinyur Soekarno. Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk, ininya dikumpul. Bentar bang. Oke, baiklah. Ini nanti Ibu Tia koreksi. Nanti Ibu Tia kasih tahu nilai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ada tidak yang mau ditanyakan mengenai tokoh-tokoh pahlawan? Tidak. Mari kita sebutkan sama-sama. Soekarno bertugas atau berperan untuk apa? Iya. Kemudian Muhammad Hatta. mendampingi Soekarno. Muhammad Hatta itu tugasnya mendampingi Soekarno, boleh. Membantu membuat naskah proklamasi juga boleh. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dari golongan apa? Menjadi penengah. Betul. Tua. Yang jawab menjadi penengah antara golongan tua dan muda boleh. Yang menjawab meyakini golongan tua untuk Yudis kenapa? Menjadi penengah untuk menjadi orang yang meyakini golongan tua agar ikut golongan muda memproklamasikan kemerdekaan juga boleh. Fatmawati? Sayuti Melik? Oke. Sultan Syahrir dari golongan tua atau muda? Apa tugas Sultan Syahrir? Yang menjawab itu boleh. Yang menjawab menculik Soekarno, Hatta, dan Fatmawati boleh. Nah, kalau jawabannya hanya menculik Soekarno dan Hatta juga boleh. Wikana, golongan tua atau muda? Muda. Tugasnya apa? Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, Wikana bertugas untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta boleh. Menculik Soekarno dan Hatta juga boleh, sama aja seperti golonganmu muda. Sebelum Ibu diakhiri, ada tidak yang berani menceritakan kembali Sultan Mahmud Badarudin II? Kayak ini dari mana, dia lahirnya di mana, kan sudah ada. Fakih, Aska, tapi maju ke depan. Kayak gini, teman-teman, jadi ini adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Dia dari ini, kemudian dia diasingkan ke sini oleh ini, gitu. Ayo, Aska. Yang lainnya perhatikan. Kita panggil dia Bapak Aska.
Oke, Bapak Aska, silakan Bapak Aska. Ahmad. Ayo Aska. Teman-teman, ini adalah siapa? Teman-teman, ini adalah Sultan Mahmud Bentar, Bang. Badarudin II. Dia lahir di Palembang. Oke. Terus? Dia lahir di Palembang. Dia lahir di Terus? Palembang. Apa lagi ya? Itu sudah ada tuh tulisannya. Dia lahir di Palembang, lalu diasingkan ke Ternate Terus? karena dia menolak batuk, Menolak apa? Menolak menolak- cintanya. Menolak Menolak- cintaku padamu. menolak Itu VOC, sudah. VOC. VOC atau Belanda. VOC itu apa, Nak? Perdagangan. Perjanjian. Perjanjian. Perdagangan. Perjanjian VOC. Nggak boleh, Yudis. Udah. Udah. Nah, tepuk tangan dulu untuk Aska. Dia udah berani maju. Ada lagi yang mau coba? Satu orang lagi? Adit. Coba Adit. Aska, silakan duduk. Ya. Teman-teman gitu. Teman-teman, Yang besar. Kamu kalau ngoceh besar. Coba yang besar. teman-teman, Ini. ini Sultan Mahmud Sultan Mahmud Badarudin lahir di Palembang. Salah atau salah? Yang benar Iya, apa? Sultan Mahmud. Jangan lupa duanya. Ulangin lagi. Teman-teman, Ya. ayo. Ini siapa ini? Teman-teman, ini Sultan Mahmud Badarudin II. Ya. Dia lahir di Palembang Ya. dan lahir di Palembang. Terus? Diasingkan ke Ternate karena menolak perjanjian berdagang Ya. VOC Terus? Dia meninggalnya di mana? dan meninggal di Ternate. Ya, VOC itu apa? Perjanjian berdagang. Tangan. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Adit. Makasih Adit. Ya. Jadi jangan dilupakan ya, ini adalah salah satu pahlawan kita sendiri yang berasal dari Palembang, dari Sumatera Selatan. Kalian kan berasalnya dari Sumatera Selatan. Jadi maksud Ibu Tia adalah jangan kalian hanya tahu Pangeran Diponegoro, jangan cuma tahu Teku Umar, iya Imam Bonjol, tapi juga harus tahu pahlawan yang berasal dari daerah kita, yaitu Sultan Mahmud Badarudin. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, pembelajaran Ibu Tia cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas dedikasinya dalam kegiatan pembelajaran IPA. Kira-kira nanti pembelajaran berikutnya mau seperti apa? Berkelompok atau individu? Oke. Maunya game atau speaking? Apa? Yang kayak tadi. Oke. Yang kayak main game apa? Oh, yang tembak itu ya, bersedia. Siapa yang kemarin tidak masuk? Kemarin kita main game, bersedia, siap, tembak, dor. Nanti kita main lagi, tapi nanti ya. Oke, Ibu Tia akhiri dulu, Vina. Ibu Tia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.